Dia tertawa di depan semua orang. Upload foto seolah hidupnya baik-baik saja. Padahal setiap malam, ada air mata yang jatuh tanpa suara. Karena tak semua luka ingin diketahui dunia. Halo kamu yang sedang singgah di Zona Kisah Indonesia. Tempat di mana cerita sederhana seringkali menyimpan luka yang dalam. Sebelum kita masuk ke kisahnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena mungkin, ceritanya hari ini adalah cerita yang pernah kamu alami. Pagi itu datang seperti biasa. Matahari tetap naik, suara motor tetap lewat, dan dunia berjalan seolah tidak ada yang berubah. Padahal bagi dia, segalanya runtuh tepat pada satu pesan yang masuk di ponselnya sebelum subuh. Ia belum langsung membukanya. Ponsel itu hanya diletakkan di samping bantal, bergetar pelan, lalu diam. Entah kenapa dadanya terasa tidak enak sejak bangun tidur. Seperti ada firasat yang menempel dan tidak mau pergi. Beberapa menit kemudian, ia menghela napas panjang dan membuka pesan itu. Kalimatnya pendek, tidak bertele-tele, tidak ada basa-basi. Aku sudah memilih jalan lain. Maaf. Tangannya gemetar. Matanya membaca ulang kalimat itu berkali-kali. Seolah berharap hurufnya berubah. Tapi tidak. Kata-kata itu tetap sama. Dingin. Tegas. Seperti pintu yang ditutup tanpa diberi kesempatan mengetuk. Ia tidak menangis saat itu. Tidak berteriak. Tidak juga langsung merasa hancur. Yang ia rasakan hanya kosong. Kosong yang aneh. Seperti dadanya berlubang tapi tidak berdarah. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai. Pikirannya berputar, mencoba mengingat kapan semuanya mulai berubah. Kapan suara yang dulu hangat mulai terdengar jauh. Kapan perhatian berubah menjadi jeda. Ia membuka chat lama. Membaca pesan-pesan yang dulu membuatnya tersenyum. Janji sederhana. Tawa kecil. Kalimat, aku selalu ada buat kamu. Kini semua itu terasa seperti cerita orang lain. Beberapa menit kemudian, ponselnya berdering. Nama temannya muncul di layar. Kamu kenapa? Dari tadi online tapi diam. Ia menatap layar itu lama, lalu membalas dengan cepat. Gak apa-apa. Lagi santai aja. Ia menaruh ponsel kembali. Senyum kecil ia paksakan muncul. Meski tidak ada siapa-siapa di kamar itu. Seolah ia sedang latihan. Latihan menjadi orang yang terlihat baik-baik saja. Pagi semakin terang. Ia bangkit, mandi, dan berdiri di depan cermin. Wajahnya terlihat sama. Tidak ada yang berubah. Mata masih di tempatnya. Bibir masih bisa tersenyum. Ia berkata pelan pada bayangannya sendiri. Kamu harus kuat. Jangan kelihatan lemah. Kalimat itu tidak membuatnya kuat, tapi cukup untuk membuatnya bertahan satu hari lagi. Di luar kamar, dunia menunggu. Ia melangkah keluar dengan langkah pelan. Membalas sapaan orang rumah seperti biasa. Tertawa kecil saat ada candaan. Tidak ada yang curiga. Tidak ada yang tahu bahwa hatinya baru saja ditinggalkan. Di kepalanya hanya ada satu niat. Ia tidak ingin terlihat hancur. Tidak ingin dikasihani. Tidak ingin ditanya kenapa. Maka hari itu, untuk pertama kalinya, ia belajar satu hal yang akan sering ia lakukan setelah ini. Ia belajar pura-pura bahagia. Dan ia belum tahu bahwa ini baru awal dari luka yang akan ia sembunyikan lama. Hari-hari setelah itu berjalan tanpa jeda. Ia tetap bangun pagi, tetap berangkat, tetap menjalani rutinitas seperti tidak pernah ada yang hilang. Orang-orang melihatnya sama seperti dulu. Tidak lebih pendiam. Tidak lebih murung. Tidak ada tanda retak. Padahal setiap langkah yang ia ambil terasa berat. Seperti kakinya menyeret sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang menahan, tapi tidak bisa dilepaskan. Di tempat ramai, ia menjadi versi terbaik dari dirinya. Tertawa saat teman bercanda, mengangguk saat diajak bicara. Sesekali menyelipkan senyum kecil agar tidak ada yang curiga. Semua itu ia lakukan dengan rapi,
seolah sudah terbiasa. Salah satu temannya pernah berkata sambil tersenyum, "Kamu kelihatan bahagia akhir-akhir ini." Ia ikut tersenyum dan menjawab ringan, "Iya, biasa aja." Padahal kalimat itu terasa seperti pisau kecil yang menekan dadanya pelan-pelan. Bukan karena sakit, tapi karena ia sadar, topengnya bekerja terlalu baik. Setiap istirahat, tangannya refleks membuka ponsel. Bukan untuk menunggu pesan baru. Ia sudah tahu tidak akan ada pesan. Tapi kebiasaan itu sulit dihentikan. Seperti berharap pada sesuatu yang sudah jelas tidak datang. Ia pernah menatap layar chat itu lama. Tidak menulis apa-apa. Tidak juga menghapusnya. Hanya membaca nama yang dulu begitu berarti. Nama yang sekarang terasa asing. Sore hari, ia pulang lebih lambat. Sengaja berjalan memutar agar tidak cepat sampai rumah. Ia tidak ingin sendirian terlalu cepat. Tidak ingin memberi ruang pada pikirannya sendiri. Saat akhirnya sampai, ia langsung masuk kamar. Duduk di lantai dengan punggung bersandar ke pintu. Nafasnya berat. Senyumnya menghilang perlahan. Tidak ada air mata. Hanya rasa sesak yang menumpuk di dada. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar sebentar, lalu diam. Ia menelan perasaan itu dalam-dalam, seperti biasa. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menangis sembarangan. Malam datang dengan tenang, tapi justru disitulah luka paling ramai. Ia berbaring menatap langit-langit kamar. Ingatannya mulai bermain tanpa izin. Suara, tawa, janji yang dulu terdengar yakin. Ia berbisik pelan, hampir tidak terdengar. "Kenapa kamu pergi tanpa benar-benar pamit?" Kalimat itu menggantung di udara, lalu hilang. Tidak ada jawaban. Tidak pernah ada. Ia bangkit dan membuka jendela. Udara malam masuk perlahan. Ia menarik napas panjang dan memejamkan mata. Dalam hati, ia menyebut nama Allah. Bukan untuk meminta jawaban. Hanya untuk menenangkan dirinya agar tidak runtuh malam itu. Sebelum tidur, ia membuka media sosial. Mengunggah foto secangkir kopi dengan cahaya lampu temaram. Ia menulis satu kalimat singkat. "Belajar menikmati malam." Tidak ada yang tahu, kalimat itu bukan tentang menikmati, tapi tentang bertahan. Ia meletakkan ponsel, mematikan lampu, dan menutup mata. Di gelap kamar itu, ia kembali mengenakan senyum yang sama seperti siang tadi. Senyum yang akan ia pakai lagi besok. Dan ia belum sadar, semakin lama ia berpura-pura, semakin dalam luka itu bersembunyi. Malam selalu datang tanpa permisi. Dan setiap kali gelap turun, ia tahu satu hal. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik senyum. Kamar itu sunyi. Terlalu sunyi. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan, seolah menghitung detik demi detik kesepiannya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap layar ponsel yang menyala tanpa notifikasi. Tangannya bergerak perlahan. Membuka galeri. Foto lama muncul satu persatu. Wajah mereka berdua. Senyum yang dulu terasa tulus. Tatapan yang penuh harap. Ia menelan ludah, dadanya mengencang. Ia berbicara sendiri. Suaranya pelan. "Dulu kamu janji tidak akan pergi." Kalimat itu tidak ditujukan ke siapa-siapa. Hanya keluar begitu saja. Seperti luka yang akhirnya menemukan celah untuk bernapas. Ia menutup galeri, lalu membuka aplikasi pesan. Kursor berkedip di layar kosong. Tangannya mulai mengetik. "Aku capek pura-pura kuat." Kalimat itu berhenti di situ. Tidak dikirim. Tidak dihapus. Hanya dibiarkan menggantung. Seperti perasaannya sendiri. Ia berdiri dan berjalan ke cermin. Menatap wajahnya yang terlihat lelah. Mata itu tidak bohong. Ada sedih yang terlalu lama disimpan. Ia menghela napas, lalu memaksakan senyum lagi. "Masih bisa kok. Kamu masih bisa senyum." Namun senyum itu goyah, retak sedikit.
Ia segera memalingkan wajah, tidak ingin melihat bayangannya sendiri lebih lama. Di luar, hujan turun pelan. Suaranya mengetuk jendela seperti ingatan yang terus datang tanpa diundang. Setiap tetes seolah membawa kenangan yang ingin ia lupakan, tapi tidak bisa. Ia duduk di lantai, memeluk lututnya. Nafasnya mulai tidak teratur. Dadanya naik turun cepat. Ia menutup mata dan menyebut nama Allah dalam hati. Berulang-ulang. Seperti pegangan terakhir agar ia tidak tenggelam. Aku cuma mau tenang. Itu saja. Air mata akhirnya jatuh. Lalu 2. Tidak deras. Tidak juga dramatis. Hanya mengalir pelan, membasahi pipinya. Ia tidak menghapusnya. Untuk malam itu, ia mengizinkan dirinya rapuh. Beberapa menit kemudian, ia mengusap wajahnya dan berdiri. Ia tahu besok pagi, dunia menuntutnya kembali tersenyum. Tidak ada waktu untuk lemah terlalu lama. Sebelum tidur, ia menulis catatan kecil di ponselnya. Hari ini aku masih bertahan. Kalimat itu sederhana. Tapi malam itu, kalimat itu adalah satu-satunya bukti bahwa ia belum menyerah. Ia berbaring, mematikan lampu, dan memejamkan mata. Hujan masih turun. Dadanya masih sesak. Tapi ia memaksa tidur. Karena besok ia harus kembali berpura-pura bahagia. Dan malam itu, luka yang selama ini ia tahan, mulai menemukan suaranya sendiri. Pagi datang dengan mata yang masih sembab. Ia bangun, menatap langit-langit, lalu menarik napas panjang. Tidak ada pilihan selain kembali berdiri dan menjalani hari seperti biasa. Ia meraih ponsel. Tidak ada pesan baru. Tidak ada nama itu muncul. Entah kenapa, hal itu tetap mengecewakan, meski ia sudah menebaknya sejak awal. Saat sedang duduk sendiri, tangannya bergerak tanpa sadar membuka aplikasi pesan. Nama itu masih ada di sana. Tidak pernah ia hapus. Seolah dengan menghapusnya, ia benar-benar mengakui bahwa semuanya telah selesai. Ia mulai mengetik pelan. Aku cuma mau tahu, apa aku pernah berarti buat kamu? Jarumnya berhenti. Ia membaca ulang kalimat itu. Dadanya kembali terasa berat. Ia membayangkan jika pesan itu terkirim, lalu tidak dibalas. Atau dibalas dingin. Ia tidak yakin sanggup menerimanya. Kalimat itu dihapus. Ia mengetik lagi. Aku masih sering kepikiran kamu. Dihapus lagi. Ia menghela napas panjang dan meletakkan ponsel di meja. Tangannya gemetar sedikit. Ia merasa bodoh pada dirinya sendiri. Terjebak di antara ingin bicara dan takut terluka lagi. Di luar kamar, suara orang-orang terdengar ramai. Hidup terus berjalan, kata mereka. Tapi bagi dia, waktu terasa berhenti di satu titik. Siang hari, ia bertemu beberapa teman. Mereka berbincang seperti biasa. Tertawa. Membicarakan hal sepele. Salah satu dari mereka tiba-tiba berkata, "Kamu sekarang lebih mandiri ya? Keren." Ia tersenyum kecil. Mungkin karena tidak punya pilihan. Kalimat itu terdengar seperti candaan, tapi hanya ia yang tahu betapa jujurnya kata-kata itu. Sore menjelang, ia pulang dengan langkah pelan. Dalam perjalanan, ponselnya bergetar. Notifikasi masuk. Jantungnya berdegup kencang. Ia berhenti melangkah. Bukan dia. Hanya pesan promosi yang tidak penting. Nafasnya yang sempat tertahan, dilepaskan pelan. Ia tersenyum pahit. Aku masih berharap. Ya. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk kamar. Duduk di ranjang dan menatap layar ponsel lagi. Kali ini, ia menulis pesan panjang. Tangannya bergerak cepat. Seperti semua perasaan yang selama ini tertahan tumpah begitu saja. Namun sebelum selesai, ia berhenti. Menatap layar itu lama. Kemudian satu persatu kalimat itu dihapus. Ia berbaring dan menatap langit-langit. Matanya kosong. Hatinya lelah. Berbicara tidak akan mengubah apa-apa.
Ia memejamkan mata dan berbisik pelan. Ya Allah, aku cuma ingin kuat hari ini. Dan hari itu pun ia lewati tanpa mengirim satu pesan pun. Luka tetap tinggal. Kata-kata tetap terkunci. Malam kembali datang, membawa sunyi yang sama. Tapi di balik diamnya, ada perasaan yang mulai berubah. Bukan sembuh, bukan juga hilang, melainkan rasa capek yang perlahan menggerogoti hatinya. Hari demi hari berlalu, dan ia semakin pandai menyembunyikan apa yang ia rasakan. Senyum itu kini lebih rapi. Tawanya terdengar lebih meyakinkan. Tidak ada lagi jeda panjang saat seseorang bertanya kabar. Ia bahkan mulai terbiasa menjawab cepat. Baik kok, aman. Seolah kata itu sudah ia hafalkan. Di media sosial, ia terlihat hidup. Foto bersama teman. Secangkir kopi di sore hari. Langit senja yang diberi filter hangat. Setiap unggahan mendapat banyak respon. Orang-orang mengira ia sedang menikmati hidupnya. Salah satu komentar berbunyi, "Kelihatannya kamu happy banget sekarang." Ia membaca itu sambil tersenyum tipis. Tidak membalas. Hanya menatap layar beberapa detik lebih lama dari biasanya. Kalau mereka tahu. Siang itu, ia duduk sendirian di tempat ramai. Orang lalu lalang di sekitarnya, tertawa, berbicara, menjalani hidup masing-masing. Ia merasa asing di tengah keramaian. Seperti berada di dunia yang sama, tapi tidak benar-benar ada di sana. Seorang teman duduk di hadapannya dan berkata pelan, "Aku senang lihat kamu bisa cepat bangkit." Ia mengangguk. Iya. Tidak ada cerita. Tidak ada penjelasan. Ia tidak ingin membebani siapapun dengan lukanya. Ia memilih menyimpannya sendiri. Namun sore itu, saat ia berjalan pulang, dadanya tiba-tiba terasa berat. Nafasnya pendek. Langkahnya melambat. Ia berhenti sejenak di pinggir jalan, menunduk, mencoba menenangkan diri. Kenapa rasanya makin capek? Ia menutup mata dan menarik napas panjang. Lalu menghembuskannya pelan. Berkali-kali. Sampai dadanya sedikit lebih longgar. Sesampainya di kamar, ia langsung merebahkan diri. Menatap langit-langit tanpa ekspresi. Tidak ada air mata. Tidak ada marah. Hanya lelah yang menumpuk. Ia teringat kalimat yang sering ia dengar. Waktu akan menyembuhkan. Tapi tidak ada yang bilang. Waktu juga bisa membuat luka terasa lebih dalam saat kita berpura-pura terlalu lama. Malam itu, ia membuka catatan pribadinya lagi. Menulis satu kalimat. Semua orang pikir aku baik-baik saja. Tapi aku sendiri tidak yakin. Ia menutup ponsel dan memejamkan mata. Senyum yang ia pakai seharian perlahan menghilang. Digantikan wajah lelah yang tidak perlu berpura-pura di depan siapapun. Di luar kamar, dunia tetap berjalan. Dan di dalam dirinya, sesuatu mulai goyah. Ia belum hancur, tapi juga belum utuh. Dan ia tahu, ini belum sampai pada titik terberat. Pagi itu berbeda. Bukan karena cuaca, bukan juga karena suasana. Perbedaannya datang dari satu getaran kecil di ponselnya saat ia sedang duduk sendiri. Ia tidak langsung melihat layar, tapi jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ada rasa yang langsung muncul tanpa alasan jelas. Seperti tubuhnya mengenali sesuatu sebelum pikirannya sempat menyusul. Perlahan, ia mengambil ponsel dan menatap layar. Nama itu. Tangannya gemetar. Nafasnya tertahan. Beberapa detik ia hanya menatap, tidak berani membuka pesan itu. Kepalanya dipenuhi kemungkinan. Kata maaf, kata rindu, atau justru kalimat penutup yang lebih menyakitkan. Akhirnya, ia membuka pesan itu. "Hai, kamu apa kabar?" Hanya itu. Pendek. Biasa. Seolah tidak pernah ada perpisahan. Seolah tidak pernah ada luka yang ia tanggung sendirian. Ia membaca kalimat itu berkali-kali. Dadanya terasa campur aduk. Antara ingin membalas cepat,
dan ingin melempar ponsel itu jauh-jauh. Ia mengetik balasan. Baik. Satu kata. Dan aman. Sama seperti senyum yang selama ini ia tunjukkan pada dunia. Beberapa detik kemudian, balasan datang lagi. Syukurlah. Aku cuma mau memastikan kamu baik-baik saja. Ia tersenyum pahit. Terlambat. Tapi kalimat itu hanya ada di kepalanya. Jarinya berhenti di atas layar. Ia tidak tahu harus menulis apa lagi. Terlalu banyak yang ingin ia katakan. Tapi semuanya terasa tidak lagi punya tempat. Ia mengunci ponsel dan menyimpannya. Menatap ke depan dengan mata kosong. Namanya masih terngiang di kepala. Membawa serta semua kenangan yang belum sempat ia kubur. Sepanjang hari, pikirannya tidak tenang. Senyum yang ia pakai terasa lebih berat dari biasanya. Ia menjawab pertanyaan orang lain dengan singkat. Fokusnya buyar. Malam hari, ia duduk di kamar dengan ponsel di tangan. Percakapan itu masih ada. Terbuka. Menunggu. Ia menulis panjang. Jujur. Tentang malam-malamnya. Tentang pura-pura kuat. Tentang luka yang ia simpan. Namun lagi-lagi, ia berhenti. Ia menghapus semuanya. Ia menutup mata dan menarik napas panjang. Kamu datang saat aku sudah hampir terbiasa tanpamu. Ia mengetik satu kalimat baru. Aku baik. Semoga kamu juga. Pesan itu terkirim. Ia meletakkan ponsel dan bersandar ke dinding. Dadanya terasa sesak, tapi ia memaksakan diri untuk tenang. Nama itu memang kembali muncul. Tapi ia tidak tahu, apakah itu awal dari sembuh, atau justru awal dari luka yang lebih dalam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa rapuh bukan karena ditinggal. Tapi karena harapan yang diam-diam bangkit lagi. Setelah pesan itu terkirim, ia tidak langsung merasa lega. Justru sebaliknya, dadanya terasa semakin penuh. Seperti ada sesuatu yang kembali mengambil tempat di hatinya. Padahal ruang itu sudah ia kunci rapat-rapat. Hari-hari berikutnya menjadi aneh. Nama itu tidak sering muncul, tapi cukup untuk mengganggu ketenangannya. Satu pesan singkat di pagi hari. Satu balasan ringan di malam hari. Tidak ada pembahasan masa lalu. Tidak ada penjelasan. Semua terasa sopan dan menjaga jarak. Namun justru disitulah masalahnya. Karena sikap biasa itu membuat kenangan lama bangkit perlahan. Nada bicara yang masih sama. Cara bercanda yang masih ia kenal. Semua itu mengalir begitu alami, seolah perpisahan hanya jeda sementara. Ia mulai menunggu lagi. Menunggu ponselnya bergetar. Menunggu namanya muncul di layar. Dan setiap kali itu terjadi, senyum kecil tanpa sadar muncul di wajahnya. Senyum yang sudah lama tidak ia rasakan. Suatu malam, ia duduk di ranjang sambil menatap layar ponsel. Pesan terakhir darinya masih terbuka. Aku ingat kamu suka hujan. Sekarang lagi hujan di sini. Ia menatap kalimat itu lama. Jantungnya berdegup pelan. Kenangan malam-malam lama kembali berputar di kepalanya. Ia membalas dengan hati-hati. Iya, dulu sering kita diam dengar hujan. Balasan itu terkirim. Ada jeda beberapa menit. Lalu pesan baru muncul. Iya, dul. Satu kata itu cukup untuk membuat dadanya kembali sesak. Dul. Bukan sekarang. Bukan lagi. Ia meletakkan ponsel di sampingnya. Menarik napas panjang. Ia sadar, perasaan ini berbahaya. Harapan yang ia kira sudah mati, ternyata hanya tertidur. Dan kini, ia mulai terbangun lagi. Di siang hari, ia menjadi lebih sering melamun. Temannya memanggil namanya 2 kali sebelum ia sadar. Ia hanya tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Padahal pikirannya jauh. Terjebak di kemungkinan yang seharusnya tidak ia pikirkan lagi. Malam itu, ia berdoa lebih lama dari biasanya. Menyebut nama Allah dengan suara pelan. Ia tidak meminta dipertemukan kembali.
Ia hanya meminta hatinya tidak dipermainkan. Aku tidak mau sakit lagi. Namun hatinya tidak sepenuhnya mendengarkan doa itu. Karena diam-diam, ia masih menyimpan satu harapan kecil. Harapan bahwa mungkin, kali ini ceritanya akan berbeda. Dan tanpa ia sadari, ia kembali berdiri di tempat yang sama. Tempat di mana ia pernah jatuh paling dalam. Dengan perasaan yang mulai hidup kembali, dan luka lama yang belum benar-benar sembuh. Sejak hari itu, ia tidak lagi bisa berbohong pada dirinya sendiri. Setiap kali ponselnya berbunyi, hatinya bereaksi lebih cepat dari pikirannya. Ia bisa saja sedang sibuk, tapi tetap melirik layar. Berharap. Selalu berharap. Ia mulai menyusun alasan sendiri. Mungkin dia berubah. Mungkin dulu hanya salah paham. Mungkin sekarang berbeda. Kata mungkin itu berbahaya. Tapi ia membiarkannya tumbuh. Percakapan mereka tetap sederhana. Tidak intens. Tidak juga dingin. Tapi cukup untuk membuatnya merasa diperhatikan lagi. Sesuatu yang dulu ia rindukan diam-diam. Suatu sore, pesan masuk. Kamu masih sering ke tempat itu? Ia terdiam. Tempat itu. Tempat yang dulu sering mereka datangi. Kedai kecil di sudut jalan. Tempat banyak kenangan tertinggal. Balasan itu ia kirim dengan tangan sedikit gemetar. Beberapa detik kemudian. Aku kangen suasananya. Bukan aku. Suasannya. Kalimat itu menusuk pelan. Tapi ia tetap tersenyum. Lagi-lagi, ia memilih menangkap yang ingin ia dengar, bukan yang sebenarnya tertulis. Malam itu, ia kembali menatap cermin. Senyum yang muncul terasa berbeda. Lebih hangat, lebih hidup, tapi juga lebih rapuh. Ia berbicara pelan pada bayangannya sendiri. Jangan terlalu berharap. Cuma ngobrol biasa. Namun hatinya tidak setuju. Ia sudah terlalu lama sendiri. Dan kehadiran itu, sekecil apapun, terasa seperti pegangan. Hari-hari berikutnya, ia mulai lebih memperhatikan dirinya. Bukan untuk orang lain. Tapi karena ada perasaan ingin terlihat baik. Ingin terlihat pantas. Perasaan yang dulu pernah ia miliki. Ia sadar. Ia sedang melangkah ke arah yang berbahaya. Tapi ia tetap berjalan. Karena untuk pertama kalinya setelah lama terluka, ia merasa hidup kembali. Dan ia lupa satu hal penting. Sesuatu yang datang tanpa janji, bisa pergi tanpa pamit. Hari-hari itu terasa lebih ringan. Setidaknya di permukaan. Ia lebih sering tertawa. Lebih mudah tersenyum. Orang-orang kembali berkata hal yang sama. Kamu kelihatan beda sekarang. Lebih hidup. Ia mengangguk sambil tersenyum. Tidak menjelaskan apapun. Ia sendiri pun tidak yakin. Apakah yang ia rasakan ini bahagia atau hanya pengalih? Di balik semua itu, hatinya tidak benar-benar tenang. Ada rasa cemas yang selalu menyelinap. Takut berharap terlalu jauh. Takut jatuh lagi di lubang yang sama. Pesan darinya masih datang, tapi tidak pernah konsisten. Kadang pagi, kadang malam, kadang panjang, kadang hanya satu kalimat. Dan setiap jeda yang terlalu lama selalu membuat pikirannya berisik. Kenapa dia lama balas? Apa aku salah bilang sesuatu? Apa aku cuma pengisi waktu? Pertanyaan itu berputar di kepalanya. Meski ia mencoba mengabaikannya. Suatu malam, mereka berbincang lebih lama dari biasanya. Tentang hal-hal ringan. Tentang masa lalu yang disentuh hati-hati. Ia tertawa kecil saat membaca salah satu pesannya. Aku masih ingat cara kamu ketawa. Kalimat itu membuat dadanya menghangat. Ia membalas cepat. Kamu juga tidak banyak berubah. Beberapa detik kemudian, pesan masuk. Tapi hidupku sekarang sudah berbeda. Kalimat itu membuatnya terdiam. Hangat di dadanya perlahan meredup. Ia menatap layar lama, lalu mengetik. Aku tahu. Hanya itu. Ia tidak berani bertanya lebih jauh.
Tidak ingin tahu detail yang bisa menghancurkannya. Malam itu, ia berbaring sambil menatap langit-langit. Senyumnya menghilang. Hatinya kembali gelisah. Ia menyadari satu hal yang ia abaikan selama ini. Ia tidak tahu posisi dirinya di hidup orang itu sekarang. Ia hanya tahu perasaannya sendiri. Dan itu membuatnya lemah. Di tengah sunyi, ia berbisik pelan. Aku tidak mau jatuh sendirian lagi. Tapi kata-kata itu tidak mengubah apapun. Pesan terakhir malam itu tidak dibalas. Ponselnya tetap sunyi. Ia menutup mata, berusaha tidur. Tapi pikirannya tidak berhenti bekerja. Antara rindu, takut, dan harapan yang tidak pernah benar-benar ia minta. Dan di balik tawanya yang terlihat, hatinya mulai tidak tenang. Karena ia tahu, semakin tinggi ia berharap, semakin dalam ia bisa jatuh. Sejak malam itu, jeda di antara pesan mereka terasa semakin panjang. Tidak ada lagi sapaan pagi yang ringan. Tidak ada obrolan singkat sebelum tidur. Nama itu masih ada di layar ponselnya. Tapi kehadirannya terasa menjauh. Ia mencoba bersikap biasa. Tidak mengirim pesan duluan. Tidak bertanya. Tidak menunjukkan rindu. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ini yang paling aman. Namun setiap kali ponselnya tetap diam, dadanya terasa seperti ditekan pelan-pelan. Suatu sore, ia akhirnya menyerah. Ia membuka percakapan itu dan menulis satu kalimat sederhana. "Kamu lagi sibuk ya?" Pesan itu terkirim. Ia menatap layar tanpa berkedip. Menunggu. Beberapa menit berlalu. Tidak ada balasan. Ia meletakkan ponsel di meja, lalu mengambilnya lagi. Berkali-kali. 1 jam. 2 jam. Masih sunyi. Malam datang, dan pesan itu tetap tidak dijawab. Dadanya kembali sesak. Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin ia terlalu berharap. Mungkin ia terlalu terbuka. Mungkin ia seharusnya tidak membalas sejak awal. Ia berjalan mondar-mandir di kamar. Nafasnya pendek. Tangannya dingin. Pikirannya dipenuhi kemungkinan buruk yang tidak bisa ia hentikan. Akhirnya, ponselnya bergetar. "Maaf, baru sempat balas. Lagi banyak urusan." Ia membaca pesan itu pelan. Tidak ada emotikon. Tidak ada kalimat lanjutan. Hanya itu. Ia membalas. "Oh, iya. Tidak apa-apa." Kalimat yang ia kirim terasa kosong. Tapi itu satu-satunya yang bisa ia tulis tanpa terlihat berharap. Setelah itu, percakapan berhenti lagi. Tidak ada lanjutan. Tidak ada penjelasan. Jeda kembali memanjang. Malam itu, ia duduk di lantai sambil bersandar ke dinding. Ponselnya diletakkan di samping. Ia tidak ingin melihatnya lagi. Tapi pikirannya terus kembali ke sana. Ia menutup mata dan menghela napas panjang. Kenapa aku masih di sini? Ia merasa lelah. Bukan karena cinta, tapi karena menunggu tanpa kepastian. Untuk pertama kalinya sejak nama itu kembali muncul, ia merasakan luka lama mulai terbuka. Perihnya pelan, tapi jelas. Dan ia sadar, diam-diam, ia sedang mengulang rasa sakit yang sama. Hari itu berjalan lebih lambat dari biasanya. Setiap jam terasa panjang. Setiap menit terasa berat. Ia berusaha fokus pada apapun yang ada di depannya. Tapi pikirannya terus kembali pada satu hal yang sama. Jeda. Diam. Tidak ada kabar. Ia membuka ponsel berkali-kali, bukan karena ada notifikasi, tapi karena berharap ada yang berubah. Namun layar itu tetap sama. Sepi. Seperti hatinya saat ini. Ia mulai mengingat ulang semua percakapan mereka. Dari pesan pertama yang tiba-tiba muncul, sampai balasan terakhir yang dingin dan singkat. Ia memutar ulang setiap kata, mencari kesalahan yang mungkin ia lakukan. Apa aku terlalu ramah? Apa aku terlalu cepat berharap? Apa seharusnya aku tidak pernah membalas? Pikirannya menyerang tanpa henti.
tidak memberinya ruang untuk bernapas. Di tengah keramaian, ia merasa sendirian. Suara orang-orang terdengar jauh, seperti berasal dari ruangan lain. Ia mengangguk saat diajak bicara, tersenyum saat dipanggil namanya, tapi tidak ada satupun yang benar-benar ia dengar. Saat sore tiba, tubuhnya terasa lelah padahal tidak melakukan apa-apa. Ia pulang dengan langkah berat. Begitu sampai di kamar, ia langsung duduk di lantai. Punggungnya bersandar ke ranjang. Ponselnya ia pegang erat, seolah benda itu satu-satunya penghubung dengan perasaannya sendiri. Ia membuka percakapan itu lagi, menatap pesan-pesan lama yang kini terasa berbeda. Kalimat yang dulu membuatnya tersenyum, sekarang justru menyakitkan. Aku baik-baik saja. Aku cuma mau memastikan kamu baik. Kalimat itu kini terdengar kosong. Tidak lagi hangat, tidak lagi berarti. Ia menulis pesan baru. Tangannya bergerak pelan, ragu. Aku ngerasa kamu berubah. Ia berhenti, menatap kalimat itu lama. Dadanya berdebar. Ia tahu, sekali pesan ini terkirim, tidak ada jalan kembali. Tapi jika tidak terkirim, ia akan terus terjebak di pikirannya sendiri. Ia menghapus kalimat itu. Ia menutup mata dan menarik napas panjang. Nafasnya bergetar. Ia menyebut nama Allah dalam hati, mencoba menenangkan diri. Tapi pikirannya terlalu ramai. Kenapa aku harus ngerasa seperti ini lagi? Ia berdiri dan menatap cermin. Wajah yang ia lihat tampak lelah. Bukan karena kurang tidur, tapi karena terlalu lama menahan perasaan yang tidak punya tempat. Ia berbicara pelan pada bayangannya sendiri. Kamu kelihatan kuat, tapi kamu capek. Kalimat itu membuat dadanya kembali sesak. Ia duduk di ranjang, memeluk lututnya. Untuk pertama kalinya setelah lama, air mata jatuh lagi. Pelan, tanpa suara. Bukan karena rindu, tapi karena ia merasa bodoh. Merasa kalah oleh harapan yang ia bangun sendiri. Malam itu, ponselnya tetap sunyi. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada nama yang muncul. Dan di dalam diam itu, ia mulai menyadari sesuatu yang selama ini ia hindari. Ia tidak ditinggalkan sekali. Ia sedang ditinggalkan untuk kedua kalinya. Pagi itu ia bangun dengan kepala berat. Matanya perih. Dadanya kosong. Tidak ada pesan baru. Tidak ada kejutan. Hanya kenyataan yang semakin jelas tapi belum sanggup ia terima sepenuhnya. Ia tidak lagi berharap ponselnya berbunyi. Tapi ia juga belum siap benar-benar melepaskannya. Ia membiarkan ponsel itu tergeletak di samping. Seperti perasaan yang ia biarkan menggantung. Sepanjang hari, ia lebih banyak diam. Tidak ingin berbicara. Tidak ingin menjelaskan. Energinya habis untuk menahan pikiran yang terus menyerang. Ia tahu, semua tanda sudah ada. Jeda yang panjang. Balasan singkat. Perhatian yang tidak lagi utuh. Semua itu bukan kebetulan. Ia hanya terlalu lama menutup mata. Ia duduk sendirian di tempat yang sepi. Menatap ke depan tanpa fokus. Dalam hati, ia berbicara pada dirinya sendiri. Aku ngerti. Aku cuma belum siap nerima. Kalimat itu jujur. Menyakitkan. Tapi nyata. Sore itu, ia membuka percakapan mereka untuk terakhir kalinya. Membaca dari awal sampai akhir. Tidak ada janji. Tidak ada kepastian. Tidak ada satu kalimat pun yang menyuruhnya berharap. Semua itu tumbuh dari dirinya sendiri. Ia menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia tidak menyalahkan siapapun. Tidak menyalahkan dirinya. Tidak juga menyalahkan yang pergi. Ia hanya lelah. Malam datang dengan sunyi yang lebih tenang. Tidak menekan. Tidak menghantui. Hanya sepi yang jujur. Ia duduk di atas ranjang dan menutup mata. Menyebut nama Allah pelan. Bukan untuk meminta sesuatu. Hanya untuk menguatkan hatinya agar tidak runtuh lagi. Aku tidak akan mengejarmu lagi.
Kalimat itu terucap lirih, hampir tidak terdengar. Tapi itu adalah keputusan yang paling berat yang pernah ia buat. Ia tahu, melepaskan bukan berarti melupakan. Tapi ia juga tahu, bertahan lebih lama hanya akan melukainya lebih dalam. Di tengah sunyi itu, ia merasakan sesuatu yang baru. Bukan bahagia, bukan juga lega, tapi keikhlasan kecil yang mulai tumbuh, meski belum sempurna. Dan malam itu, ia tidur tanpa menunggu pesan. Hari-hari setelah itu terasa aneh. Tidak ada lagi kebiasaan mengecek ponsel tiap beberapa menit. Tidak ada lagi degup jantung saat layar menyala. Hidupnya terasa lebih sunyi, tapi juga lebih jujur. Ia mulai sadar, selama ini ia tidak hanya menunggu seseorang. Ia menunggu perasaan lama kembali utuh. Dan kini, saat ia berhenti menunggu, perasaan itu justru terasa lebih jelas sakitnya. Pagi hari, ia menjalani rutinitas seperti biasa. Bangun, bersiap, keluar rumah. Senyum kecil tetap ia pakai. Tapi kali ini, senyum itu bukan untuk menipu orang lain. Senyum itu hanya tanda bahwa ia masih bertahan. Di tengah keramaian, ia beberapa kali teringat hal sepele. Nada pesan, cara mengetik, waktu-waktu tertentu yang dulu selalu ia tunggu. Dadanya sedikit nyeri, tapi ia tidak lagi melawan rasa itu. Ia membiarkannya lewat. Siang itu, ia duduk sendiri sambil menatap jalan. Orang-orang berlalu lalang. Setiap orang terlihat sibuk dengan hidupnya masing-masing. Ia tiba-tiba menyadari satu hal. Tidak ada yang benar-benar berhenti karena kepergian satu orang. Kesadaran itu menenangkan sekaligus menyakitkan. Sore hari, ia membuka galeri ponsel. Bukan untuk mencari wajah itu. Ia hanya ingin membersihkan beberapa file lama. Tapi jarinya berhenti pada satu foto. Foto yang pernah ia simpan dengan rasa bangga. Ia menatap foto itu lama. Tidak ada senyum. Tidak ada air mata. Hanya ingatan yang berdiri diam. Pelan-pelan, foto itu ia hapus. Bukan karena benci, tapi karena ia tidak ingin terus hidup di tempat yang sama. Malam datang dengan tenang. Ia duduk di kamar, lampu redup, udara terasa dingin. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu mengisi sunyi dengan apapun. Tidak musik, tidak pesan, tidak pura-pura sibuk. Ia duduk dan bernapas pelan. Aku masih sakit, tapi aku tidak mau bohong lagi. Kalimat itu tidak ia tulis, tidak ia ucapkan keras. Hanya ada di dalam dirinya. Dan itu cukup. Sebelum tidur, ia menyebut nama Allah pelan. Ada lelah dalam doanya, tapi juga ada pasrah yang perlahan terbentuk. Ia tahu, luka ini tidak akan hilang besok. Mungkin juga tidak minggu depan. Tapi malam itu, ia berhenti berharap pada orang yang sama. Dan itu adalah langkah paling berat yang pernah ia ambil. Meski kakinya masih gemetar. Hari itu, ia bangun dengan perasaan yang berbeda. Bukan lebih ringan, bukan juga lebih berat. Hanya berbeda. Seperti bangun dari mimpi panjang yang melelahkan, tapi jejaknya masih terasa di tubuh. Ia duduk di tepi ranjang cukup lama. Tidak langsung meraih ponsel. Tidak mengecek apapun. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan pagi datang tanpa ekspektasi. Di depan cermin, ia menatap wajahnya sendiri. Wajah yang selama ini terlalu sering dipaksa tersenyum. Kali ini, ia tidak mencoba memperbaiki ekspresi itu. Ia membiarkan wajah lelah itu ada. Tidak apa-apa kelihatan capek. Kalimat itu terlintas di kepalanya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak menolaknya. Di luar kamar, ia menjalani hari dengan tenang. Tidak banyak bicara. Tidak juga menutup diri. Ia hanya berhenti berusaha terlihat baik-baik saja. Jika lelah, ia diam. Jika kosong, ia tidak memaksakan tawa. Anehnya, itu terasa lebih ringan. Saat temannya menyapanya dan berkata, "Kamu kelihatan lebih tenang."
Ia hanya mengangguk. Mungkin karena aku sudah berhenti pura-pura. Kalimat itu tidak ia jelaskan lebih jauh. Ia sendiri masih belajar memahaminya. Siang hari, ia duduk sendirian di tempat yang biasa ia datangi dulu. Tempat yang penuh kenangan. Kali ini, dadanya masih nyeri, tapi tidak lagi berontak. Ia duduk, menghirup udara, dan membiarkan rasa itu lewat. Tidak semua luka harus dilawan. Sore menjelang, ia berjalan pulang dengan langkah pelan. Ia menyadari, selama ini ia terlalu sibuk menutupi perasaannya, sampai lupa mendengarkan dirinya sendiri. Kini, ia mulai memberi ruang. Sedikit demi sedikit. Malam itu, ia menulis di catatan pribadinya. Aku belum bahagia, tapi aku jujur sama diriku sendiri. Kalimat itu membuat dadanya hangat. Bukan karena sembuh, tapi karena ia berhenti berbohong. Ia mematikan lampu kamar dan berbaring. Tidak ada air mata malam itu. Tidak juga senyum palsu. Hanya kelelahan yang wajar setelah hari panjang. Dalam gelap, ia menyebut nama Allah pelan. Ada luka di doanya, tapi tidak ada tuntutan. Ia tidak meminta dilupakan. Tidak juga meminta digantikan. Ia hanya meminta dikuatkan untuk berjalan tanpa topeng. Dan malam itu, ia tertidur tanpa harus terlihat bahagia. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Waktu terus berjalan, meski hatinya sempat tertinggal. Ia tidak lagi menghitung hari sejak pesan terakhir. Tidak juga menandai tanggal yang dulu terasa penting. Semua itu perlahan memudar. Bukan hilang, tapi tidak lagi menguasai pikirannya. Ia mulai menjalani hari dengan ritme baru. Bangun pagi tanpa beban menunggu. Beraktivitas tanpa rasa cemas. Tertawa saat ingin tertawa. Diam saat lelah. Tidak ada lagi keharusan untuk terlihat kuat. Sesekali, ingatan itu masih datang. Di tengah lagu yang familiar. Di sudut jalan yang pernah dilewati bersama. Dadanya masih terasa nyeri. Tapi ia tidak lagi menolaknya. Ia menerima rasa itu seperti menerima hujan yang turun sebentar, lalu reda. Suatu sore, ia duduk sendiri sambil memandang langit yang mulai berubah warna. Angin berhembus pelan. Ia menarik napas dalam dan menghembuskannya perlahan. Aku sudah sejauh ini. Kalimat itu sederhana, tapi penuh arti. Ia ingat dirinya yang dulu. Yang pura-pura bahagia, yang tersenyum sambil menahan runtuh, yang bertahan sendirian tanpa berani jujur pada perasaannya sendiri. Kini, ia tidak sepenuhnya sembuh, tapi ia juga tidak lagi terjebak. Ia berjalan, meski pelan. Ia hidup, meski pernah hancur. Malam itu, ia berdiri di depan cermin sekali lagi. Wajahnya terlihat lebih tenang. Tidak ada senyum yang dipaksakan. Tidak juga tatapan kosong. Hanya ekspresi jujur dari seseorang yang telah melalui banyak hal. Ia tersenyum kecil. Bukan untuk dunia. Bukan untuk siapapun. Tapi untuk dirinya sendiri. Di dalam hatinya, ia menyebut nama Allah dengan rasa syukur yang sederhana. Bukan karena luka sudah hilang, tapi karena ia masih diberi kekuatan untuk melanjutkan hidup tanpa harus berpura-pura lagi. Dan malam itu, ia menutup hari dengan perasaan yang berbeda. Bukan bahagia yang dibuat-buat, melainkan tenang yang akhirnya nyata. Jika kamu pernah berpura-pura bahagia setelah ditinggal, kamu tidak sendirian. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini di Zona Kisah Indonesia. Jangan lupa subscribe. Karena mungkin cerita berikutnya adalah cerita tentang kamu yang akhirnya sembuh.